Takutnya kalau kita memaksa anak kita supaya sama kayak orang lain, justru anak kita tuh jadi anak yang insecure nanti karena orang tuanya dia insecure. Iya. Kan anak kan cerminan dari kita. Anak itu cerminan dari kita gitu. Kalau aku sih orang tua yang berhasil menurutku ya, dan yang bisa memberikan anak itu ke depan, itu dia bisa hidup dan beradaptasi di lingkungan apapun gitu. Bahkan ketika nggak ada orang tuanya. Oke, nah ya kalau di istilah di istilahku ini karena konteksnya berbeda gitu ya. Jadi tadi kondisi saat itu berbeda, artinya konteksnya tiap generasi itu kan berbeda-beda. Jadi pasti bagaimana kita merespon kondisi itu berbeda-beda. Nah, kalau ada contoh lain nggak Zaki dan Pandu, hal-hal semacam itu yang terjadi juga, artinya maksudnya gini, kalau teman-teman mendapatkan konteks yang sangat millennials gitu ya, ketika teman-teman mungkin kuliah atau ketika bekerja gitu ya, yang kemudian itu kayak jadi bukan nilainya sih, tapi kayak kemudian jadi prioritas gitu ya untuk dipenuhi atau untuk dilakukan gitu ya, untuk untuk si Rendra gitu. Ada nggak yang kemudian teman-teman memang taunya menurut teman-teman waktu berada di generasi ini dapat hal penting apa dan memang kemudian diyakini dan itu mau ditularkan ke Rendra. Ada nggak selain yang tadi gitu ya, selain contoh-contoh yang tadi? Susah ya pertanyaannya, Mbak. Mikir. Konteks milenial tuh berarti sekarang ya, Mbak ya? Nah, ya jadi kayak tadi kamu seperti contohnya di zaman generasi X itu tadi ya susu formula itu kayak memang masih heboh-hebohnya gitu ya, promonya tuh susu formula itu baik dan seterusnya, dan aku juga bagian dari itu juga gitu, anakku juga anak susu formula gitu. Tapi kemudian di generasi zamanku beda. Ada beda gitu. Nah, ada lagi nggak hal-hal yang memang teman-teman itu taunya dari entah informasi yang paling pentingnya saat itu memang seperti itu, atau hal-hal yang hype memang itu gitu ya, dan itu mempengaruhi cara teman-teman mendidik atau mendidik si Rendra, mungkin entah ada tontonan tertentu atau apa kayak gitu, ada nggak yang sangat milenial gitu? Sangat milenials. Apa sangat milenials ya? Tontonan yang jadi tapi yang kami pakai ya, Mbak ya. Yang kami terapkan. Ya. Kami itu kebetulan, mungkin ini juga ya. Kami itu kebetulan nggak memegang satu ideologi tertentu gitu ya dalam parenting. Ini yang menurut kami penting ya. Nggak ada kan kita. Maksudnya kan nggak ada banyak kan metode-metode parenting atau cara-cara gitu-gitu ya. Jadi mungkin itu yang bikin kami jadi agak bebas gitu ya pikirannya. Gimana ya aku menjelaskannya, nggak? Oke. Nah, kalau tadi kan pertanyaan terkait ini kan, Mbak, misalnya kita dapetin tontonan dari mana atau apa. Jadi banyak hal yang kita pelajari itu ya dari ya macam-macam gitu. Tapi aku pribadi ya, kalau nggak tahu Pandu, aku pribadi tuh lebih seneng kalau basisnya tuh sains gitu, Mbak. Jadi kalau basisnya pengalaman orang, opini gitu tuh aku nggak terlalu ini. Jadi kalau hal yang aku sekarang karena informasi kan banyak banget ya yang beredar gitu. Jadi sebisa mungkin cari yang memang basisnya itu sains. Kebetulan ada temanku yang rajin banget baca jurnal dan dia punya sharing gitu ya di satu akun gitu. Itu dia menjelaskan itu tuh tentang yang basisnya sains. Misalnya nih, aku kasih contoh, misalnya soal gadget gitu. Durasi yang ditetapkan yang banyak dipakai di mana-mana gitu kan.
dari American Pediatrics bla 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 gitu. Itu sebenarnya belum ada penelitiannya, belum ada basis datanya, evidence base-nya tuh belum ada gitu. Dan itu masih terus berlanjut sehingga jadi nggak ketat-ketat banget kan, oh anak umur sekian harus sekian jam, harus apa gitu. Karena bagiku orang basis datanya juga nggak, evidence-nya juga nggak kuat sebenarnya gitu. Tapi apa yang kemudian perlu dilihat biar anak juga tidak kecanduan kan hal-hal di luar itu gitu. Misal kayak dia jadi dia tetap mau main yang lain nggak, kalau gadgetnya udah selesai dia gimana responnya kan, hal gitu. Dia masih mau baca buku nggak, motoriknya tetap terpenuhi nggak, masih mau makan nggak, kan hal-hal kayak gitunya kan Mbak gitu, yang itu secara konsep itu kan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu aku kasih contoh ya, karena nggak ada satu yang kuat banget, jadi ya nggak ada yang kami benar-benar pegang sampai prioritas banget tuh ya enggak. Kami percaya ilmu itu berkembang gitu loh Mbak. Kita nggak pernah ada ya. Tadi aku contohin itu tadi. Oke. Pandu ada tambahan? Menjawab nggak itu tadi dari pertanyaan? Menjawab. Sama kan kalau dalam hal itu enggak. Contohnya kalau aku nambahin soal gadget ya Mbak. Jadi misalnya di awal-awal dulu, aku masih ingat di awal-awal dulu ibuku ya, berarti kan simbah putrinya anak ya. Itu kan selalu bertanya kira-kira, selalu khawatir kalau anakku tuh minta YouTube. Secara yang diketahui oleh ibuku tuh yang namanya YouTube itu berbahaya lah ya kan, karena konten-konten yang nggak bisa kita kendalikan dan sebagainya gitu. Nah itu contohnya, dan mungkin ibu juga dapat informasi dari barusan aja bahwa anak ketika suka gadget atau suka YouTubean itu ya sampai ibu ingat ya, takut ada berita yang matanya sakit gitu. Karena anaknya YouTubean, jadi sampai ngeri gitu. Nah terus itu juga sebenarnya ibu mendapat informasi itu menguatkan ketika dulu ibu juga kalau bisa sebisa mungkin aku nggak bisa atau aku nggak terlalu lama nonton TV. Awal-awal itu masih konflik tuh ketika kami nitipin Rendra ke tempat bukti. Ketika Rendra udah mulai bosen dan dia pengen YouTube, antara dikasih atau enggak. Bingung sebenarnya itu. Justru orang tuanya lebih santai ya. Nah ya, sementara kami sendiri, kami berdua itu bukan termasuk orang yang punya batasan yang sangat khusus terhadap gadget. Karena kami menyadari bahwa Rendra sekarang itu berada di zaman yang gadget itu udah sangat masif. Bisa kan kita menyalahkan atau melabeli gadget itu buruk, atau bahkan kita melabeli YouTube itu jelek buat anak. Kita kan nggak bisa kayak gitu. Netral kan sebagai sebuah media. Nah, YouTube itu netral, gadget itu netral. Bahkan kami pun akan selalu bilang sama Rendra, atau kita membiarkan kalau kita mainan HP itu di depan Rendra bahkan gitu. Iya kan? Gitu. Mungkin ini buruk, mohon maaf. Mungkin ada yang berbeda pendapat ya. Mungkin ini buruk, tapi dari situ entah kenapa jadi Rendra tahu gitu. Anakku tuh tahu ngapain aku tuh main gadget. Nah, mungkin itu proses komunikasi gitu. Misal ayah baru kerja, ayah baru balas WA. Ibu baru online shop. Ibu baru belanja. Update status Instagram gitu kan. Aku bilang kalau aku lagi posting, Lagi posting. Jadi aku jujur aja gitu loh, Mbak. Rendra tuh kadang tiba-tiba gini. Rendra juga mau posting pakai gadget-gadgetan atau apa gitu. Ya, kertas jadi. Nah, dari situ bahkan di YouTube itu kami bahkan bukan membiarkan ya. Akhirnya kami membuat kesepakatan sama Rendra, boleh di YouTube dikasih jadwal-jadwal tertentu gitu kan, lihat YouTube. Nah, yang akhirnya kami bisa kendalikan adalah pertama, itu selalu pakai akunku, sehingga setiap search historinya itu kan bisa kami tahu kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kami harus dalam tanda kutip sekarang membayar ekstra supaya tanpa iklan. Iya. Premium gitu kan, kayak iklan ya. Jadi supaya nggak ada iklan. Halo YouTube. Nggak ada iklan di situ gitu kan. Nah, akhirnya kami harus seperti itu caranya gitu, dan mengenalkan itu ke Rendra, sampai katanya itu pernah pas pakai akunnya ibunya itu, loh ini kok malah ada iklan sih? Iya, nggak suka. Gitu. Nah, terus dari situ yang kami concern di situ adalah setelahnya. Setelah anak bermain gadget, setelah anak lihat YouTube, itu seperti apa perilakunya. Kalau perilakunya itu menyimpang, kalau perilakunya itu menunjukkan hal ke arah yang buruk, baru di situ kita bertindak.
Tapi ketika perilakunya itu baik-baik saja atau justru menambah sesuatu hal yang positif ke anak, ya udah kita bisa mengambil YouTube itu sebagai pendekatan untuk mengajak anak belajar. Oh wow, ya. Akhirnya yang beda gitu lah dari yang dulu ibu. Nah akhirnya itulah yang kami transfer ke simbahnya Rendra gitu, bahwa nonton YouTube didampingi, dipakai akun yang ini, nanti setelah itu diajak ngobrol, setelah tadi itu dia lihat apa direspon gitu, lihat gitu. apa, nonton apa, dia tambah nontonnya apa, terus dia dapat ide bermain setelah nonton itu. Oh tadi ini ada nama orang di YouTube itu bikin ini, anak kecil, nanti dia nge-review juga, aku juga mau nge-review mainan atau apa. Nah hal-hal kayak gitu kan yang harus kita perhatikan kan setelahnya itu gimana, dan sebisa mungkin dia tetap mau cerita ke kita gitu loh, komunikasi. Ini karena mungkin kecil ya, nggak tahu kalau udah remaja kayak segede anaknya apa. Iya aku nggak tahu, belum tahu, nanti bertumbuh lah kita dari situ. Tapi itu tadi sih, kalau balik lagi yang millennials banget itu kan memang teknologi ya Mbak ya, yang susah banget kan itu. Oke, menarik sekali. Jadi sebenarnya yang millennials banget itu bukan soal cara millennials menjadi parent gitu ya, karena setiap orang pasti punya pendekatan yang berbeda-beda. Tadi Zaki sama Pandu itu memang kalau aku dengar cerita dari awal tuh memang kebetulan dua orang yang sangat terbuka gitu ya, dengan kalau Zaki percaya dengan sains, kalau Pandu selain dengan sains juga terbuka dengan karena tadi ya dari kecil tuh terbuka gitu ya, memang hidupnya slow gitu. Jadi betul. tidak judging sesuatu dengan cepat, jadi malah terbuka, dan justru yang menjadi nilai yang kalian sepakati dan memang diterapkan soal parenting itu ya. Jadi bukan soal harus begini harus begitu, tapi menarik sekali tadi contohnya. Oh jadi bukannya nggak boleh pakai YouTube, pakai aja, yang penting justru malah mengajari anak dari sedari kecil gitu ya, cara mengelola hal-hal baru atau hal-hal yang mungkin orang kira negatif gitu ya, tapi sebenarnya bisa dikelola juga. Dan ternyata kalau dengar cerita dari contohnya bagaimana Rendra bersikap, lalu juga kadang aku juga lihat postingan Zaki di IG story tentang Rendra, itu lucu banget sih anaknya. Ini pinter banget sih Mas. Ya umurnya masih lucu Mbak, umurnya masih lucu, ntar tunggu ya kalau makin gede. Maksudnya pinter gitu ya, dia bisa ternyata karena memang ternyata ceritanya begitu, kalian memang ajari berdiskusi, jadi bukannya langsung ABCD gitu ya dari awal. Itu kamu maunya apa, kalau kamu mau begini, nanti kalau lihat dampaknya terus baru kemudian dicek lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya aku justru sebagai orang tua tuh malah mungkin baru menyadarinya ketika anak sudah mulai agak besar. Nggak tahu, aku lupa dulu waktu kecil tuh aku mendidik anakku gimana. Mungkin kami besok juga udah lupa sih Mbak, kalau Mbak Nia YouTube lagi podcast lagi 10 tahun lagi mungkin aku juga udah lupa. Tapi idealnya memang seperti yang maksudnya, kalau menurutku personal ya, mungkin orang lain juga punya pandangan beda, tapi that's menurutku ideal thing that we can do as parent gitu ya. Ya kita nggak pernah anak-anak kan punya ya seperti tadi Pandu cerita ya, anak-anak itu kan juga punya persepsi tentang orang tuanya ya. Dia persepsi ibu sama bapaknya aja beda-beda, jadi kayaknya personally aja tuh juga perlu treatment yang berbeda gitu ya. Maksudnya bagaimana teman-teman Pandu atau Zaki berkomunikasi dengan anak aja kan dengan pribadinya masing-masing gitu kan, nggak seperti harus robot yang terplan begini. Nah, anak betul. Bukan robotnya manusia. Iya, kalau anak. Dan ini loh Mbak, kayak gitu kan secara nggak sadar itu kita ngajarin sedang membangun karakter toh, yang itu tuh menurutku tuh lebih susah gitu loh Mbak. Kayak tadi misalnya tentang gadget, kita sebenarnya sedang mengajarkan regulasi diri, dia tahu rasa cukup ketika udah cukup nontonnya, hal-hal pengendalian diri. Nah hal-hal dibalik itu tuh loh yang menurut kita tuh mahal banget, itu lebih susah gitu daripada permukaannya doang gitu. Oh kamu boleh ini, nggak boleh itu kan permukaannya, tapi gimana sih dia mengelola yang tadi Mbak Nia sampaikan tadi, mengelola sesuatu yang punya dua resiko loh, ada positifnya dan negatifnya gitu. Yang lebih susah kan sebenarnya itunya kan Mbak, membangun karakter seperti itunya loh yang dan pasti di sekolah itu susah diajari, itu memang orang tuanya. Kalau kita berharap di sekolah ya sekolah berkarakter, ya itu menurutku ya mungkin sebagian kecil aja upaya sekolah, tapi maksudnya
aku amazed aja Zaki sama Pandu sudah melakukannya sedari dini ya, walaupun itu tidak terplan, tapi mungkin karena teman-teman memang terbuka dan percaya hal-hal baik gitu ya. Tadi dibilang nilai itu sama aja sebenarnya gitu. Kita tidak mempertentangkan nilai antar generasi, tapi disesuaikan aja, dan yang lebih penting bagaimana sih kontrol kita dan kemudian itu yang diturunkan ke anaknya ya, bagaimana kita mengontrol gitu semua yang terjadi di dirinya. Jadi dari kecil udah diajari decision making gitu kan, dengan luar biasa. Karena Mbak Nia adalah coach. Besok Reza kalau udah mulai gede kita coach, kita kirim ke Mbak Nia untuk jadi coachingnya. Iya ya, bersepakat sama anak gitu kan. Pasti baca storyku tentang kesepakatan kami ya. Iya kan, komitmen anak supaya berkomitmen sebenarnya. Iya, betul. Selama ini itu misal kayak dulu ya, misal kalau boleh cerita ya. Jadi misal masalah kayak Rendra toilet training lah. Toilet training kan sampai Zaki itu hampir, ya mohon maaf ya gitu kan, sampai bingung karena kan contohnya banyak teman-teman kami gitu, yang cepet banget anaknya kan diminta untuk bisa ke ini, apalagi di Instagram ya Mbak ya. Ya sebenarnya behind the scene kan lihat itu sampai dia bilang, ya ini gimana sih Rendra kok nggak bisa ini gitu. Terus aku bilang ya selama tahap perkembangannya mungkin akan aku tahu gitu kan, selama tahap perkembangannya itu masih tercukupi gitu. Maksudnya nggak melebihi banget ya, sebenarnya nggak harus dipikirin. Karena kan tahap perkembangan, kalau menurutku ya tahap perkembangan itu kan nggak harus di awal-awal banget kan. Panjang, selama sampai rentang itu masih oke gitu. Terus aku juga bilang bahwa toilet training ini bukan semata-mata soal anak itu bisa kencing dan cebok sendiri, gitu kan. Tapi bagaimana anak itu bisa menahan pipis, gitu kan, menahan untuk situ, dia diajarkan untuk mengetahui rasa kebelet dan sebagainya. Nah mungkin kalau menurutku ketika biologisnya ini dia bisa pelajari gitu secara nggak sadar oleh dirinya sendiri gitu, terpenuhi secara alami, maka kemungkinan dia juga akan baik-baik saja untuk hal-hal yang lain gitu. Nah, itu sih bahkan hal kayak gitu ya, aku harus nenangin Zaki itu sampai gitu. Karena kalau dilihat dari ilmu-ilmu yang misalnya kayak pendekatan yang ada, ya pasti itu kan macam-macam, pakai metode ABC, pakai cara ABC, pakai peralatan ABC gitu kan. Ya bagus aja ya, sih, maksudnya kecocokan masing-masing ya, gitu namanya ya. pendekatan kan. Namanya pendekatan, nah itu tadi Mbak, namanya pendekatan kan sebenarnya kalau bukan. Pas toilet training dipakai pas yang pendekatannya mungkin ini, ya bagus. Tapi mungkin pas bagian makan, cocoknya Montessori. Mungkin pas bagian yang ini, cocoknya apa? Lain ya. Pendekatan itu Mbak, itu kan kita bilangnya mau ilmu kayak gitu pendekatan ya. Wah menarik. Nah lalu tadi melanjutkan soal gadget tadi ya, karena teman-teman juga besar di gadget dan ada pressure tadi ya, seperti tertangkap sedikit tadi soal temannya ini anaknya sudah begini, anaknya sudah begitu. Aku ya. Ada contoh lain nggak yang memang Zaki atau Pandu lihat dari sesama peersnya gitu ya, sesama millennials itu yang mungkin jadi pressure sebagai orang tua itu, jadi kayak harus begini, harus begitu, pingin begini, pingin begitu gitu. Ya tapi kalau dia enggak Mbak, dia tuh paling udahlah, mau tetangga punya Alphard, mau dia masih Supra juga biasa aja. Mau orang kuliah sampai S3, kalau dia nggak punya kebutuhan untuk ke situ ya dia biasa aja gitu loh. Ini jadi lebih banyak belajar ke Pandu sih soal itu. Aku mungkin kalau itu lebih banyak cerita aku ya, soalnya kamu nggak ada cerita apa-apa tentang. Jadi sebenarnya tuh yang ke pressure memang orang tuanya. Anak itu cuma pelampiasan gitu. Lama nggak bisa mencapai itu gitu. Gitu ya, kayak pertanyaan gini lah, kayak misal contohnya calistung lah ya, calistung gitu buat Rendra. Zaki kan selalu bertanya-tanya kan, kapan sih ya Rendra bisa? Dulu, kalau sekarang kan dulu, makanya ngomongin dulu, bukan calistung gitu. Nggak terima. Iya kan, calistung. Terus aku sampai bilang, ya emang kalau anak udah bisa baca huruf per huruf itu esensinya apa gitu? Pada usia balita Pada usia balita gitu kan, karena proses membaca menurutku bukan sekedar anak bisa melafalkan kan Mbak, tapi kan anak memahami bahwa kata itu tuh artinya apa. Kalau kita nggak memberikan banyak input kata, ya anak itu ketemu sama kata yang baru dia bingung. Nggak bisa menerjemahkan konteks katanya itu. Gitu. Nah akhirnya ya proses, kalau cuma aku sampai bahkan menantang dia kan, udah kalau urusan baca kasih aku seminggu jadi.
Terus pernah itu berapa kali gitu ya. Terus bahkan kita nggak pakai metode baca yang harus pakai EDA atau apa, itu nggak ada pendekatan khusus. Ya udah, setahuku cara mengajarinya kayak gimana, Rendra enjoy-nya belajar baca kayak gimana, ya udah. Dan alhamdulillah ya sekarang dengan cara dia sendiri ya membacanya, ya dia bisa gitu. Itu trial tapi Mbak, anak kita dijadiin percobaan. coba ya. Saya gini Mbak, sorry mau dikasih lagi. Itu sih. Ada yang lain nggak? Atau mau nambahin? Aku tadi insight yang, karena tadi kan Mbak Dia ngomongin soal ngelihat anak orang bisa ini bisa itu memang dulu aku ini banget Mbak, kerasa dulu karena aku kan mainnya Instagram gitu ya, dan Instagram kan begitu amat lah pokoknya. Nah, iya aku juga sering dicurhatin teman-teman juga sama situasinya lah ya, ada yang bisa bahasa Inggris cus lah, ada yang udah bisa ngitung mungkin hitung kilo sampai ton atau apa, ada yang katanya tahu gaya gravitasi dan sebagainya apa. Terus aku tuh menemukan satu, jadi itu maksudnya itu terjadi pada aku juga ya gitu kan. Tadi pertanyaan, tapi kamu nggak banyak pokoknya dia gitu. Tapi terus aku akhirnya menemukan insight-nya tuh gini, ternyata itu semua tuh tergantung mindset kita gitu loh. Kalau misalnya kita itu orangnya masih insecurean sama orang lain gitu, ya udah kita mau pakai metode anak jangan, kita tahu nih teorinya, anak jangan dibanding-bandingkan, tapi secara hati dan pikiran kita sendiri kita tuh masih bandingin diri kita sendiri sama tetangga gitu misalnya. Jadi dibandingkan sebenarnya kamunya. Jadi dibandingkan sebenarnya dirimu sendiri. Betul, orang tua sendiri dengan yang lain. Akhirnya kalau kita masih mindsetnya gitu ya, mau maksain metode gimana untuk nggak bandingin anak akan sangat susah gitu Mbak, karena mindset kita sendiri itu. Nah aku belajar dari Pandu, karena dia itu tadi mindsetnya ya orang mau kayak apa tidak peduli gitu kan. Itu terus bahasa Jawanya tuh jok ngopo gitu ya, kayak tapi dia punya konsep sendiri, dia punya value sendiri gitu. Dia tahu perkembangan anaknya gimana, red flag-nya apa, kalau ada apa hal-hal yang melampaui batasnya tuh gimana gitu, dia tahu itu ya udah pegang itu kan gitu, ya udah gitu, nggak ngelihat kanan kiri lagi gitu. Nah kalau udah mindsetnya kayak gitu sebenarnya jadi lebih enak, nggak bakal kita tuh ngelihat anak orang jadi biasa aja sih. Aku ketika menemukan insight itu aku jadi ngelihat yang lain biasa aja gitu. Misalnya nih masalah bahasa nih, kalau sekarang kan aku sering dicurhatin teman-teman, Zak gimana ya kayak bahasa Inggris gitu kan, karena zaman sekarang kayak ini, pressure-nya zaman tuh banyak banget Mbak. Iya kan, bahasa Inggris misalnya gitu kan, international school dan lain-lain. Kalau mindset ya emang kenapa anak kita harus bisa bahasa Inggris pada saat ini gitu kan, itu dulu harus ditemukan kan Mbak gitu fungsinya gitu. Nah baru nanti kita ngambil, oke, kalau misalnya memang mengajarkan bilingual, oke, caranya gimana gitu, tapi mindsetnya tuh harus benar dulu. Nah mindset yang harus benar ini bahwa bahasa itu kan alat komunikasi gitu, jadi nggak ada satu bahasa lebih baik dari bahasa lain. Nah mindset ini tuh yang perlu dibenerin dulu, misalnya sebelum ngajarin jadi ketika ada anak orang yang dia bisa ini bisa itu, kita tuh juga tahu gitu loh kalau kita punya kenapa kita harus terganggu banget gitu kalau dia bisa bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris tidak berarti lebih baik dari bahasa Indonesia kan. Yang penting sekarang apa yang terjadi pada anakku, aku pengen dia bisa berkomunikasi dengan lingkungannya saat ini gitu. Bisa merespon komunikasi dengan orang lain dulu, itu yang aku pegang ya berarti. Dan aku percaya bahasa bisa dipelajari at any age gitu ya, di usia berapapun. Nanti tetap akan aku beri bekal. Sekarang aku juga tahu beberapa kata bahasa Inggris gitu ya. Orang kita juga nyanyi pakai bahasa Inggris, tapi karena aku tidak memegang harus bilingual sekarang, ya anak orang lain mau bilingual sekarang ya terserah aja, itu ininya mereka gitu loh Mbak, karena mindsetku udah ke bawah itu tadi. Nambahin ya Mbak, jadi termasuk sampai aku tuh mikir gini Mbak, simpelnya adalah kalau kita nggak gini, takutnya kalau kita memaksa anak kita supaya sama kayak orang lain, justru anak kita tuh jadi anak yang insecure nanti, karena orang tuanya dia insecure. Iya. Kan anak kan cerminan dari kita. Anak itu cerminan dari kita gitu. Bagaimana orang tua merespon kondisi yang ada di luar, anak itu akan meniru gitu. Kalau sekarang misal ya, kenapa Rendra belum kita kasih bilingual ya? Bukan berarti kita nggak mau, karena kita tahu bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Ketika dia nanti bisa berkomunikasi dengan baik, maka semua kebutuhannya bisa dipenuhi dengan baik. Ya kan? Kalau dia nanti butuh komunikasi bahasa Inggris, barulah kita kasih bahasa Inggris. Buat prinsipku yang pertama,
ya asalkan kita bisa pede gitu, kita bisa membawakan atau berperilaku baik-baik aja dengan bahasa yang Rendra atau kami kuasai sekarang, mungkin aku berharap ya Rendra akan pede juga dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi insecure. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihatnya gini, kalau soal terkait dengan bahasa pengetahuan yang lain ya, selama anak itu dalam kondisi IQ yang normal, maka dia akan belajar itu gampang. Nah, yang paling harus diketahui adalah kita harus lihat dulu anak kita itu IQ yang normal dulu atau enggak. Kalau enggak ada gangguan dalam belajar, normal, pasti sesuai dengan umurnya nanti akan bisa belajar itu. Banyak kebukti kayak gitu kan, teman-teman kita yang mungkin belum bisa baca, ketika dia akhirnya di sekolah, ya nggak lama dia bisa baca. Gitu. Karena emang udah umurnya. Karena udah umurnya. Gitu. Ada umurnya. Dan aku juga ngomong sama Zaki, kami berdua sepakat kalau seandainya ada anak yang udah pintar duluan sebelum umur yang seharusnya. Sebelum dibanding sebayanya gitu. Iya, dibanding sebayanya, ya udah, mungkin dia memang rezekinya kan memang udah pinter gitu loh. Ya gitu. udah Karena, iya, pinternya kan masing-masing. Gitu. Mungkin anakku pinter kalau cerita ngarang gitu kan, atau cerita asal gitu yang kadang imajinatif banget. Mungkin yang lihatnya itu pinter kan. Mungkin kami melihat orang lain itu pinter juga. Aku enggak gitu. Tapi ya rumput tetangga lah ya. Yang penting selama kami tidak insecure sama orang lain, tidak insecure dengan orang tua yang lain, ya insya Allah gitu loh, Rendra itu juga punya kepercayaan diri gitu. Itu menurutku jauh lebih penting karena karakter itu tadi, karakter jangan sampai deh gitu. Karena kelihatan Mbak, nanti kami takutnya kalau kami drive Rendra untuk belajar A, B, C, belajar hitung-hitungan dan sebagainya. Hanya karena orang lain ya. Hanya itu nanti terasa, anak itu akan terasa. Ke bawah-bawah terus gitu ya, dia gampang. Iya, hanya karena orang lain. Kalau kata temanku nanti dia juga ngelihat ibunya, loh, terus juga ibunya dibandingin sama ibu-ibu yang lain sama dia. Itu bu itu udah begini, kok ibu masih begitu aja. Jangan sampai balik ke aku. Kalau ibu enggak. Ibu itu udah kaya, ibu gini-gini aja. Instagraman. Wow, ini luar biasa itu ya soal tadi insecurity dan ketika kita justru malah sebenarnya kalau kita sadar pressure dari peers kita gitu tuh sebenarnya kitanya, orang tuanya gitu ya yang insecure dan itu kemudian malah dilanjutkan gitu ya, diladenin gitu ya. Itu anaknya juga jadi kemudian kayak semacam, aku nggak tahu ini mungkin bukan scientific tadi, kayak semacam diturunkan gitu ya tadi karena mirroring, dan itu akan menyulitkan dia di kemudian hari juga ketika dia dewasa. Kalau dari pengalamanku mungkin mendampingi beberapa klien itu juga insecurity itu kayak jadi points yang banyak kutemukan gitu ya soal itu, dan itu biasanya kan terkait dengan bagaimana mereka dulu dibesarkan gitu ya gitu. Walau sama kadang nggak perlu ini juga Mbak, tadi terputus gitu. Udah ada. Jadi sama ini juga loh, kadang tuh nggak perlu juga kita tuh harus nyari banget apa anak kita yang lebih dari orang lain gitu. Menurutku rasa syukur tuh ya apa adanya aja gitu. Kadang kan orang gini, oh si anak itu emang udah bisa naik sepeda roda 2 gitu, tapi anakku walaupun belum bisa, tapi anakku kan bisa ini, bisa itu aja insecure tapi sombong. Menurutku sama aja gitu, maksudnya ya udah gitu loh. Itu pengalihan kan sebenarnya, menutupi rasa insecure-nya dengan cara yang lain gitu. Karena nggak sehat aja sih menurutku gitu. Karena yang pengen kita ajarkan ke Rendra juga adalah ya kamu juga support teman. Kalau ada temen yang memang dia bagus, ya udah kita apresiasi juga. Oh temennya bisa hafal Quran di usia dini, ya udah apresiasi juga gitu dia. Dan nggak perlu nyari-nyari aku lebih dari yang lain. Nggak cukup membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri gitu loh. Dan yang pengen itu adalah kami pengen banget kalau Rendra itu pun menyadari kalau dia itu nggak bisa sesuatu. Iya, nggak semua hal dia bisa. Semua hal itu harus bisa gitu. Jadi ketika dia nanti ketemu sama temennya, terus dia karena nggak insecure, dia akan sadar dengan, ya Bu, gitu, aku nggak bisa ini, gimana ya caranya supaya bisa gitu. Jadi menyadari kami itu pengen ke situ. Karena alih-alih nanti Rendra itu nutupin kan supaya dia sok-sokan bisa gitu. Lebih baik kami pengen mendidik anak itu punya keingintahuan yang tinggi. Entah gimana caranya, tapi mungkin mulai dari kami melakukan ini, siapa tahu ini berhasil. Karena kita nggak pernah tahu kan. Iya. Ini bukan ilmu pasti ya, kalau seandainya punya gitu kan. Iya. Cara kami kayak gini, siapa tahu buat Rendra pas gitu. Tapi mungkin
ketika ketemu sama orang lain bisa jadi juga bisa pas, atau mungkin mereka punya cara sendiri. Ya yang ku garis bawahi sebenarnya yang teman-teman didik yang coba terapkan gitu ya di dalam parenting adalah membangun kepercayaan diri Rendra gitu ya dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengenali dirinya sendiri juga gitu ya. Jadi ketika dan menerima dirinya juga ketika dia bisa ini ya oke, ketika nggak bisa ya oke gitu ya. Lalu tadi ya soal value diri yang menurutku sangat mendasar, sangat esensial itu udah teman-teman terapkan ke Rendra gitu ya. Dan tadi ada satu tips yang menarik dari teman-teman sebenarnya soal membandingkan tadi. Sebenarnya kalau yang teman-teman lakukan selama ini dicek aja, kalau nggak salah ya tadi dicek aja sebenarnya kenapa sih harus melakukan itu, kayak tadi compare ke kebiasaan anaknya teman lain gitu ya. Sebenarnya apa sih pentingnya, lalu cari sebenarnya esensinya itu apa sih yang dipentingkan dari bisa berbahasa. Dan teman-teman tadi mencontohkan soal sebenarnya esensinya kan soal komunikasi ya. Kalau dia bisa komunikasi itu sebenarnya ya itu basicnya gitu. Nanti bahasa itu kan mengikuti aja, dan dia komunikasi pakai bahasa apapun bisa gitu. Menyenangkan sekali. Nah mungkin 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Pertanyaan terakhir pertama, sampai di titik ini masih ada nggak hal-hal yang kalian masih perdebatkan gitu ya, belum ketemu gitu ya cara memperlakukan Rendra gitu dalam, nggak tahu mungkin ada hal-hal tertentu yang belum cocok gitu, masih mencari-cari gitu. Ada nggak sih? Dipikir dulu ya Mbak ya, karena menjalani hari dengan alami itu jadi apa yang kita belum sepakati. Kadang kan kalau kita nggak konsisten gitu ya, anaknya tuh tahu gitu ya, kalau jadinya kalau minta ini ke bapak, kalau minta yang itu ke ibu. Iya benar. Kayak gitu Mas. Apa ya? Kita soalnya sedang lumayan baik ya. Iya. sudah lumayan membaik, udah lumayan bersepakat gitu. Mungkin ada tuh nanti, mungkin sekarang gini lah ya, kasus corona kayak ini ya Mbak ya, itu mungkin akan aku nggak tahu ya, ini mungkin akan jadi pertentangan yang Rendra harus pelajari gitu, bahkan karena aku sama Zaki aja punya ada sedikit perbedaan di situ gitu. Misal kayak terkait isu-isu kesehatan yang makin kuat gitu, masalah safety, ketika contohnya kalau Zaki sangat kuat supaya kalau bisa seminimal mungkin, kalau nggak sangat penting nggak keluar. Nah, selama keluar kita dengan prokes ya aman. Beda ya. Jadi aku lebih santai untuk keluar, sementara Zaki itu kalau bisa jangan keluar. Kami bersepakat di prokes, cuma penerapannya beda. Nah, dari situ mungkin yang ke depan Rendra itu akan pelajari ketika dia itu nanti pas kebutuhan misalnya kayak sekolah gitu kan, mungkin bisa 5 tahun setelah ini gitu. Terus sekolah itu udah tatap muka gitu. Oh ini sih hal kecil gini Mbak, misalnya mau dititipin ke neneknya nih yang tadi barusan nih, kan lagi dititipin. Kami emang udah lama banget nggak nitipin semenjak kami kena corona semua sekeluarga kan, termasuk Rendra kan kena 3 bulan yang lalu. Juni kami kan kena semua. Terus akhirnya kita agak perketat gitulah sama keluarga neneknya juga, meskipun rumahnya tuh nggak terlalu jauh sebenarnya, tapi tetap diperketat gitu. Nah untuk Rendra ini ke sana, dia pada pengen banget kan dititipin di sana karena udah lama gitu. Itu dia tadi pertama ke ayahnya karena tahu kalau ke ayahnya tuh pasti boleh sebenarnya, tapi terus dia bilang tapi harus tanya ibu dulu gitu. Jadi karena dia tahu kayaknya dalam hal keluar rumah tadi itu memang ada perbedaan kesepakatan, perbedaan pendapat antara aku sama Pandu gitu. Jadi dia juga membaca itu tadi seperti Mbak Nia bilang, itu sih yang kami kayaknya belum benar-benar bulat lah untuk hal ini tuh benar-benar. Misalnya mau staycation, dia ngajain staycation di mana tuh, aku tuh masih yang mikir gitu loh Mbak. Dan aku orang rumahan, jadi yang penting ada Netflix lah bagiku udah beres. Nggak perlu ada macam-macam. Mungkin kalau yang masih kurang ya, yang masih mungkin kadang nggak bersepakat atau masih susah, itu mungkin hal-hal yang nanti ketemu hal yang baru Mbak mungkin gitu. Itu mungkin kami juga belajar kan, akhirnya kami juga harus mengambil satu kesepakatan bersama gitu. Tapi setidaknya ketika ya kayak kasus hari ini aja, ketika Rendra mau dititipin,
dia negonya ke aku sih bilang ya boleh gitu, tapi Rendra harus memastikan bahwa ibu juga boleh, karena kan berdua gitu. Maka dari itu sesiangan tadi Rendra kompromi sama dia. Lucu banget. Karena kalau aku udah ACC ya tinggal nunggu ACC-nya Zaki. Kalau Zaki udah oke, ya oke. Nah, entah kenapa jadi secara nggak langsung mungkin cara kami berkomunikasi selama sama Rendra ya, itu ya akhirnya membuat Rendra memilih jalan untuk bernegosiasi kepada dua belah pihak gitu kalau minta sesuatu. Tapi kalau dibilang apa yang belum sama enggak tuh, ya benar sih, nanti kadang balik ke pertanyaan Mbak Nia tadi loh soal hal-hal baru tuh mungkin nanti pemilihan sekolah, mungkin gitu-gitu ya Mbak ya, yang kita belum sampai ke situ, pemilihan SD. Terus habis itu nanti juga bahasa mungkin juga gitu, karena aku cukup punya, walaupun tadi ya aku punya mindset itu, tapi tetap punya concern di situ. Ya SD itu mungkin pemilihan sekolah, TK ini. Karena jujur kalau ya relatif kita sih sepakat terkait dengan TK yang harganya murah ya Mbak. Ada pertentangan di situ. Bahwa TK ya udah semurah-murahnya mungkin. Iya nggak murah banget. Ya, murah-murah banget. Kalau Zaki itu kan dia punya preferensi tertentu kan, pengen ke TK ini, pengen ke TK ini. Ya, pengen ke SD ini. Gitu. Nah, itu karena murah juga sebenarnya, tapi bagus. Betul, bagus. Nah, sementara aku bisa bilang ya SD dimanapun. Gitu. Bahkan aku nggak membayangkan dia SD negeri. SD dekat rumah nggak masalah. SD negeri nggak apa-apa, karena SD yang mau ini kan SD negeri juga sebetulnya. Cuma kan ada SD negeri ada grade-nya gitu loh. Iya. Karena aku juga dari SD yang nggak terkenal. Tapi aku punya kompensasi gitu loh ya, kayak jangan sampai anakku juga di SD kayak gitu loh Mbak. Nah akhirnya kembali ke yang tadi itu, ketika SD ku nggak terkenal, untung ibu tidak punya ekspektasi apapun. 1, 2, 3 itu nggak ada. Yang penting sekolah aja, sekolah, belajarlah kamu. Masih ingat belajar penting, kalau pas masuk tangkap pelajarannya, nilai itu nggak penting. Nggak akan pernah labelin, kamu ranking 1 ya, itu enggak. Oh iya, ibunya dia nih Bang. Gitu. Kalau aku ranking 5, 10 pernah itu ya nggak masalah gitu. Bahkan, udah loh ini rapot nilainya ini ya dibahas di nilainya. Ranking itu dulu dibilangin. Mungkin kalau ya beda kan ketika mungkin ibunya Zaki atau orang tuanya Zaki yang enggak juga sih kalau ranking enggak, tapi memang secara kan kami karena balik dari keluarga yang kurang mampu, jadi kayak harus melakukan lompatan besar gitu loh Mbak, untuk keluar dari lingkaran itu gitu, lingkaran kemiskinan itu harus lompatan besar, itu ngefek banget di need of achievement yang sangat tinggi gitu kan, itu yang beda. Makanya ketika nanti milih sekolah inilah yang mungkin ini ada, ini belum. Kalau tadi Mbak Nia tanya, karena mungkin, jujur ya itu tadi Mbak, kami udah membaik lah untuk hal-hal yang balita ini ya, yang umur-umur balita. Nah nanti mungkin kan ini habis ini transisi kan ke stage berikutnya kan, stage perkembangan berikutnya. Nah ini pasti ada tahun anak, sekarang tahun habis ini yang kayaknya banyak hal yang harus kami diskusikan. Soal agama juga kan udah mulai harus sholat, gitu-gitu kan Mbak, ngaji gitu. Nah mungkin ntar akan banyak gitu. Oke, tapi yang penting teman-teman sudah punya metode gitu ya, pengalaman selama 5 tahun itu, metode untuk membahasnya itu sudah ada dan bahkan sudah ada contohnya bagaimana itu diterapkan di Rendra gitu ya. Jadi pasti mungkin mungkin polanya mungkin akan lebih mudah gitu ya, walaupun kontennya pasti berbeda. Amin. Berbeda. Semoga ya Mbak. Semoga kami tetap dalam kesadaran penuh. Oke, nah pertanyaan terakhir. Jadi kalau menurut tadi udah terakhir lagi ya Mbak. Panjang loh ini. Pada pusing. Kalau menurut teman-teman, orang tua yang sukses menurut kalian itu yang seperti apa sih? Bapak Pandu. Bukan ke kita ya, tapi kalau orang tua yang sukses yang ini ya, secara umum ya. Ya maksudnya orang tua yang menurut kalian berhasil gitu ya, adalah orang tua yang seperti apa sih? Iya. Kalau aku sih orang tua yang berhasil menurutku ya, dan yang bisa memberikan anak itu ke depan, itu dia bisa hidup dan beradaptasi di lingkungan apapun gitu. Bahkan ketika nggak ada orang tuanya, gitu. Dan dia bisa mengambil keputusan atau apapun itu berdasarkan dirinya sendiri. Jadi orang tua sukses itu adalah orang tua yang bisa membuat anaknya itu beradaptasi hidup di lingkungan apapun, itu bisa masalah sendiri bahkan ketika nggak ada orang tuanya.
justru yang penting itu ya ketika nggak ada orang tuanya gitu, itu kan yang penting banget kan Mbak, kita nggak mendampingi dia sampai terusnya kan. Itu yang kami belajar banget jujur dari situasi pandemi ini gitu, karena Pandu kan pekerjaannya bidang wisata ya, travel gitu, tour transport, jadi kan ngefek banget kan pandemi kemarin. Tapi untuk beralih pekerjaan, misal nih aku bilang jadi penjual cilok misal gitu, kan punya nilai yang penjual cilok tuh kasihan, penjual cilok tuh bukan pekerjaan yang wow dan sebagainya, nilai yang dilekatkan gitu kan. Akhirnya tuh jujur aja ya repot sendiri gitu loh, mengganggu proses adaptasi gitu. Jadi ketika kita jadi orang tua, terus kita jadi belajar dari situ, oh berarti kalau jadi orang tua tuh jangan sampai kita meletakkan standar tertentu gitu ya ke anak yang sebenarnya ambisi kita. Misal nih, oh ibu kasih kamu bahasa Inggris supaya nanti kamu sekolah ke Harvard atau sekolah ke international school. Nah, international school bisa S2, S3 itu bagus, bisa S2, S3, tapi kan esensinya bukan itunya kan Mbak, soal dia belajarnya, tahu punya keingintahuan yang besar gitu. Tapi ketika kita meletakkan gelar tertentu, meletakkan tempat, bahkan melabel tempat tertentu untuk dia nanti sekolah, untuk dia ini kan sebenarnya kita sedang meletakkan standar kan, yang menurut kami itu justru akan membelenggu dia gitu. Jadi kasih dia keterampilan, kasih dia ini yang kasih dia bekal untuk hidup yang bahkan ketika nanti nggak ada, dia mau bertahan hidup dengan cara apapun itu nggak ada pertentangan batin gitu loh Mbak. Dia bertahan hidup dengan ya yang penting sesuai value agama gitu, itu jelas, udah gitu, itu aja gitu yang paling dipegang. Oke, wow, menarik sekali. Apa namanya? Aku terpesona. Makasih loh Bu. Aku terpesona. Tapi kalau nggak sesuai gitu ya silakan dipotong-potong ya, dikat-kat kayaknya panjang banget. Ya, yang terakhir tadi kan ini, jadi orang tua yang berhasil adalah justru orang tua yang memberi bekal anaknya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi dimanapun dia berada dengan kemampuannya sendiri, dan tambahannya adalah dengan tidak meletakkan, orang tuanya ini tidak meletakkan standar atau tidak membuat standar-standar yang tidak perlu gitu ya, karena tadi ya kondisi pasti berbeda gitu, zaman pasti berbeda gitu, dan anak-anak sudah bisa mandiri berpikir sendiri itu they will survive gitu ya, insya Allah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Zaki dan Pandu, waktunya ini aku tidak bisa menyimpulkan karena insight-nya banyak sekali. Nanti teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat yang mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan seru ini gitu. Amin. Diambil baiknya aja dan yang cocok ya. Karena mungkin masing-masing orang kan punya value yang berbeda-beda juga gitu. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai sama-sama. Mbak Nia, makasih.